Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Walandari dari Manajemen 22A dengan NPM 224111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Perencanaan atau planning adalah suatu proses untuk menentukan rencana atau program kegiatan. Suatu perencanaan selalu berkaitan dengan tujuan. Perencanaan membantu kita untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Perencanaan tidak dapat dibuat secara tergesa-gesa, namun memerlukan waktu yang cukup. Perencanaannya merupakan fungsi pertama dalam manajemen yang harus dilakukan pada setiap organisasi. Suatu tujuan organisasi yang baik sekalipun tanpa melalui suatu proses perencanaan yang matang akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut. Sehingga perencanaan merupakan hal yang awal yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, termasuk di dalamnya perencanaan dalam hal sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan SDM merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam organisasi. Perencanaan ini adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat juga. Kesemuanya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Kata tetap, tepat merupakan kata kunci yang harus diselesaikan dalam berbagai konseptual yang mencakup penunaian kewajiban sosial organisasi, pencapaian tujuan pribadi daripada anggota organisasi tersebut. Dan juga di sini ada tujuannya, itu yang pertama, menyediakan informasi yang detail dan mendalam terkait sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan saat ini. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia menjadi landasan pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi anggaran terutama dalam hal belanja pegawai. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kesenjangan tenaga kerja, karena perencanaan sumber daya manusia bukan hanya tentang menghitung dan menganalisis jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, namun juga keahlian dan kinerja. Dan yang kelima yaitu memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang keenam yaitu mengenali dan menganalisis secara mendalam terhadap tenaga kerja yang saat ini dimiliki. Yang ketujuh yaitu persiapan, strategi, dan manajemen risiko bisnis. Yang kedelapan yaitu melalui perencanaan sumber daya manusia menjadi kesempatan untuk memahami tujuan bisnis dan menurunkannya menjadi rencana pengembangan sumber daya manusia yang sesuai. Yang kesembilan yaitu dasar perhitungan kebutuhan rekrutmen untuk masa yang akan datang. Yang kesembilan yaitu yang kesepuluh yaitu persiapan strategi terkait program pelatihan dan pengembangan untuk menjembatani kesenjangan tenaga kerja yang terjadi. Dan juga terdapat metode-metode, yaitu yang pertama, metode non-ilmiah, yaitu metode ini merujuk pada perencanaan sumber daya manusia yang tentunya juga hanya bergantung pada pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari perencana. Rencana sumber daya manusia yang dibuat dengan metode non-ilmiah ini memiliki risiko yang cukup besar.
salah satunya seperti ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya yaitu perusahaan dapat mengalami masalah mismanagement dan pemborosan sumber daya yang berdampak negatif pada kinerja dan produktivitas. Dan yang kedua yaitu metode ilmiah. Perencanaan sumber daya manusia menggunakan metode ini karena melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada data serta analisis objektif. Metode ini juga tentunya mencakup pengumpulan data tentang kebutuhan tenaga kerja, analisis tren industri, proyeksi pertumbuhan bisnis, serta evaluasi kerja kinerja saat ini. Mengandalkan data dan analisis yang lebih terstruktur, perencanaan sumber daya manusia dengan metode ilmiah dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan tenaga kerja. Hal ini juga dapat memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Dan juga di sini ada proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu dalam proses perencanaan sumber daya manusia ada 3 bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana, antara lain yaitu yang pertama demand, yaitu permintaan. Manajemen sumber daya manusia hendaknya mampu memperkirakan permintaan akan sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam organisasi. Informasi ini juga dapat diperoleh dari masing-masing unit kerja yang dikaitkan dengan rencana strategi perusahaan. Yang kedua yaitu utilization yaitu penggunaan, yaitu perencanaan sumber daya manusia harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang ada, karena penggunaan yang tidak optimal berakibatkan pada pemborosan biaya perusahaan yang berujung pada kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dan yang ketiga yaitu ada supply, yang berarti yaitu penawaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya yang ada di internal maupun eksternal organisasi, ketersediaan sumber daya manusia yang berlimpah bisa dimanfaatkan juga untuk menyaring orang sebanyak mungkin untuk memperoleh tenaga kerja yang benar-benar berkualitas. Dan juga ada faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu faktor internal, yaitu yang berarti yang dimaksud faktor internal adalah berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dan juga segala kendala yang ada dalam organisasi. Ada pula faktor internal menurut SP Siagian itu meliputi yaitu rencana strategi, anggaran, estimasi produksi, dan penjualan usaha atau kegiatan baru, rancangan organisasi, dan tugas pegawai. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa faktor internal seperti dikemukakan oleh King Gudu meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, sistem manajemen pelaksanaan. Dan juga yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu yang berarti yang dimaksud dengan faktor-faktor eksternal adalah berbagai hal yang perkembangan dan pertumbuhannya hanya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Adapun faktor-faktor eksternal adalah teknologi, sosial, dan budaya, politik, ekonomi. Sedangkan
Pendapat lain adalah situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undang, teknologi, dan pesaing.